Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi perancangan sistem apotik. Perkenalkan, nama saya Sumari Nurwati. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perancangan sistem apotik. Jadi, latar belakangnya sistem apotik dirancang sebagai perangkat lunak yang bertugas mengelola seluruh proses bisnis apotik seperti pengelolaan stok obat, transaksi penjualan, pencatatan data pasien, dan pengelolaan resep dokter. Sistem ini menjadi solusi untuk menghindari proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Perkembangan teknologi informasi menuntut apotek untuk tidak hanya sekedar menyimpan data, tetapi juga menyediakan akses cepat, akurat, dan aman terhadap informasi penting, seperti ketersediaan obat, riwayat pasien, serta transaksi harian. Sistem juga memungkinkan pemantauan stok obat secara real-time yang sangat penting untuk mencegah kekosongan obat atau stock out atau kelebihan stok, sehingga apotek dapat selalu memenuhi kebutuhan pasien tepat waktu. Yang kedua itu tujuan dan manfaatnya. Jadi tujuan dari perancangan sistem apotek ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan terintegrasi, dimulai dari tahap perancangan hingga pemeliharaan. Sistem ini dirancang agar mampu menangani seluruh proses operasional apotek seperti pengelolaan stok obat, transaksi penjualan, pencatatan resep dokter, serta pengolahan data pasien. Dengan mengikuti tahap pengembangan sistem yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, desain antarmuka, implementasi teknologi, hingga pengujian dan pemeliharaan, diharapkan sistem ini dapat memenuhi kebutuhan apotek secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun manfaat dari sistem ini antara lain adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi proses manual yang rawan kesalahan serta mempercepat transaksi penjualan obat melalui otomatisasi dan integrasi data. Sistem ini juga membantu meminimalkan kesalahan pencatatan data pasien, resep maupun stok obat yang sangat penting untuk menjaga kualitas layanan kesehatan. Selain itu, layanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat dan akurat karena sistem mampu memberikan informasi real-time mengenai ketersediaan obat dan riwayat transaksi. Dengan demikian, sistem ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan terhadap apotek. Selanjutnya itu tahapan perancangan sistem apotek. Yang pertama itu perancangan sistem. Pada tahap ini, tujuan utama adalah memahami kebutuhan dasar dari sistem apotek dan merancang solusi digital yang bisa membantu proses bisnis di apotek seperti yang pertama itu ada melayani pembeli obat dengan data tanpa resep. Terus yang kedua itu mengelola transaksi penjualan. Yang ketiga itu mengatur stok barang dan pemesanan obat. Yang keempat menyediakan laporan dan penjualan dan data evaluasi. Yang kelima itu fokus utama tahap ini adalah identifikasi peran aktor atau pelanggan, petugas apotek, kasir, sistem informasi, apotek supplier, pemilik apotek. Yang keenam itu menentukan alur aktivitas masing-masing aktor. Yang ketujuh itu menetapkan tujuan utama sistem, efisien transaksi, penjualan, dan pengelolaan stok. Yang kedua itu analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan mencakup identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Jadi kebutuhan fungsional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pelanggan bisa membeli obat dengan dan tanpa resep. Yang kedua itu petugas menerima resep dan melakukan identifikasi. Yang ketiga, apoteker meracik dan mengelola data obat serta penjualan. Yang kelima itu kasir melakukan proses pembayaran. Yang keenam, sistem menyimpan data transaksi, stok barang, dan penjualan. Yang ketujuh itu supplier menerima PO. Yang ke-8, pemilik apotek menerima laporan penjualan. Yang kedua itu kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan non fungsional itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sistem harus memiliki database yang aman dan cepat diakses. Yang kedua itu antar muka sistem harus mudah digunakan oleh staf apotek. Yang ketiga itu ada sistem mampu menyajikan laporan penjualan secara berkala. Baik, selanjutnya akan silakan kepada teman saya Christopher Daloke. Perkenalkan, nama saya Christopher Daloke.
dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem dari perancangan sistem apotek. Desain sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dituangkan dalam bentuk diagram dan perancangan antarmuka sistem. A. Activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur aktivitas dari proses pembelian hingga pelaporan. Contohnya, pelanggan datang, menyerahkan resep, diverifikasi, diracik, dibayar. Data disimpan. Pengolahan data dilakukan oleh apoteker. Stok obat, PO, dan penjualan. Laporan dihasilkan untuk pemilik apotek. B. Desain basis data. Tabel obat. Desain basis data. Yang pertama ada tabel obat, yang di dalamnya ada ID, nama, stok, harga, tanggal kadaluarsa. Selanjutnya ada tabel penjualan. Di dalamnya ada ID transaksi, tanggal, item obat, jumlah, total harga. Selanjutnya ada tabel resep, yang di dalamnya ada ID resep, pasien, daftar obat, apoteker. Selanjutnya tabel PO. Di dalamnya ada ID PO, obat yang dipesan, supplier, status. Selanjutnya C. Desain antarmuka sistem. Contoh antarmuka yang perlu dirancang. Yang pertama ada forum input resep, halaman pencatatan transaksi penjualan. Selanjutnya ada modul pengecekan stok obat, halaman untuk membuat dan mencetak laporan. Selanjutnya di sini ada use case, diagram penjualan pembelian di apotek. Ini use case-nya. Di sini saya akan menjelaskan use case-nya. Yang pertama, pelanggan membeli obat. Pelanggan datang ke apotek dan menyampaikan kebutuhan obat. Dilanjutkan ke identifikasi oleh petugas. Yang kedua, identifikasi pesanan. Pesanan dengan resep atau tanpa resep. Petugas apotek menjalankan use case. Identifikasi pesanan. Jika tanpa resep, langsung ke penjualan tanpa resep. Jika dengan resep, ke penjualan dengan resep. Yang ketiga, proses pembayaran. Setelah obat disiapkan, pelanggan diarahkan ke kasir. Kasir melakukan proses pembayaran atas penjualan obat tersebut. Yang keempat, apoteker mengolah sistem. Setelah transaksi selesai, apoteker punya tanggung jawab dalam manajemen data, mengolah data barang. Yang pertama, mencetak stok obat, harga, dan kadaluarsa obat, mengelola data penjualan, merekam semua transaksi yang terjadi di apotek, mengolah data PO. Selanjutnya, jika stok habis, apoteker membuat permintaan ke supplier melalui use case PO. Supplier menerima PO. Supplier akan menerima dan memproses PO dari apoteker sesuai dengan kebutuhan apotek. Laporan untuk pemilik apotek. Sistem menghasilkan dua jenis laporan yang dapat diakses oleh pemilik apotek. Yang pertama ada laporan penjualan, menunjukkan hasil transaksi dan pendapatan. Laporan data barang, menampilkan kondisi stok dan kebutuhan restock. Selanjutnya ada diagram activity atau activity diagram. Dalam bahasa Indonesia, diagram aktivitas yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, yang pertama di sini pelanggan membeli obat. Selanjutnya, petugas apotek menerima resep. Identifikasi resep, tanpa resep atau dengan resep. Selanjutnya, apotek meracik obat sesuai resep. Selanjutnya, petugas apotek obat jadi. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran. Si apotek di sini menerima data transaksi, data penjualan, dan data barang obat. Selanjutnya, penjualan. Selanjutnya pemilik apotek menerima
laporan penjualan. Si supplier menerima pesanan obat. Mengelola data mengelola data pesanan obat. Di sini saya akan mempresentasikan pada keamanan pada sistem. Keamanan data merupakan aspek kritis, terutama karena sistem ini menyimpan informasi sensitif pasien dan data transaksi. Beberapa langkah pengamanan yang harus diterapkan ialah autentikasi pengguna, seperti login dengan username dan password, atau multi-factor authentication jika diperlukan. Bagian hak akses seperti admin, apoteker, dan kasir. Enskripsi data, data sensitif seperti riwayat pasien dan transaksi dienkripsi atau hashing untuk password, SSL untuk data transmisi data, backup dan pemulihan data, backup otomatis harian atau mingguan untuk mencegah kehilangan data, audit log mencatat aktivitas pengguna, siapa, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan. Pengujian pada sistem, pengujian meliputi unit testing, menguji setiap komponen secara terpisah untuk memastikan berfungsi dengan benar. Integration testing, menguji integrasi antar komponen untuk memastikan data dapat mengalir tanpa gangguan. Sistem testing memastikan seluruh sistem bekerja sesuai spesifikasinya. User acceptance testing, UAT, memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pemeliharaan pada sistem. Pemeliharaan sistem ini merupakan fase kritis yang menjamin keberlangsungan operasional apotek secara optimal. Mencakup tiga aspek utama, yaitu perbaikan bug melalui mekanisme pelacakan isu atau isu tracking dan pembaruan rutin. Selanjutnya, ada peningkatan performa dengan teknik optimasi database dan caching, serta pengembangan fitur baru berbasis analisis kebutuhan pengguna. Proses ini didukung oleh skema backup, data multilayer atau harian incremental, mingguan full backup, dan cloud backup. Dengan verifikasi integrasi data secara berkala, sementara dokumentasi perubahan changelog dan version control yang ketat memastikan traceability seluruh modifikasi sistem. Implementasi pemantauan real-time atau monitoring sistem dan automatic alert untuk anomali detection menjadi komponen vital dalam strategi preventive maintenance. Diiringi dengan pelatihan staf apotek secara prodik untuk memastikan adaptasi optimal terhadap pembaruan sistem. Selanjutnya ada kesimpulan. Tujuan dari perancangan sistem apotek ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan terintegrasi dimulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Sistem ini dirancang agar mampu menangani seluruh proses operasional apotek seperti pengelolaan stok obat, transaksi penjualan, pencatatan resep dokter, serta pengelolaan data pasien. Dengan mengikuti tahapan pengembangan ini, sistem yang sistematis mulai dari analisa kebutuhan, desain antarmuka, implementasi teknologi, hingga pengujian dan pemeliharaan. Diharapkan sistem ini dapat memenuhi kebutuhan apotek secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun manfaat dari sistem ini antara lain adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi proses manual yang rawan kesalahan, serta mempercepat transaksi penjualan obat melalui optimasi dan integrasi data. Sistem ini juga membantu meminimalkan kesalahan pencatatan data pasien, resep, maupun stok obat yang sangat penting untuk menjaga kualitas layanan kesehatan. Selain itu, layanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat dan akurat karena sistem mampu memberikan informasi real-time mengenai ketersediaan obat dan riwayat transaksi. Dengan demikian, sistem ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan terhadap apotek. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.